Hai, ini aku. Panggil aja Bio. Aku percaya bahwa setiap orang itu punya sesuatu yang spesial dalam dirinya. Perbedaan jalan hidup yang dialami oleh masing-masing orang tentu akan berdampak dengan karakter dan cara berpikirnya masing-masing. Dalam video ini sebenarnya aku hanya ingin merekam momen. Jadi ketika suatu saat nanti ku tonton dan ku dengar lagi video ini, mataku akan merefleksikan kembali ingatan-ingatan ketika aku menuliskan kata-kata ini. Ketika aku hanya duduk di kamar kos, memikirkan tugas kampus yang belum dikerjakan, memikirkan cewek mungkin, terus memikirkan besok harus makan apa lagi, harus pakai menu apa lagi. Ya tentu demi berhemat, namanya juga perantau. Aku hanya ingin menumpahkan buih-buih kata yang mungkin tidak ada artinya untuk kalian. Jadi gini, semakin bertambah umur, semakin bertambah dewasa, kita akan menyadari beberapa hal yang ternyata cukup paradoks dalam hidup seorang manusia. Perihal hidup yang katanya bukanlah perlombaan, tapi nyatanya penuh dengan tuntutan. Semua orang nampaknya punya sindrom takut akan ketertinggalan. Padahal yang paling penting adalah bergerak dengan pertimbangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak hal menarik dimulai dari bergerak. Bergerak selangkah demi selangkah, melangkahkan kaki, memulai tindakan, dan memutuskan sikap. Jika semakin lama diam, maka akan semakin cepat dikucilkan. Premis yang sederhana sebenarnya. Seperti kebanyakan manusia, mereka pasti peduli dengan eksistensi dirinya, dimanapun dan kapanpun ia ingin tetap dianggap ada. Lantas, bagaimana jadinya jika eksistensi kita tidak diakui? Bisa jadi kita akan membenci orang lain, karena keberadaan orang lainlah yang menjadi sebab tereduksinya eksistensi kita. Ya kurang lebih begitulah pandangan eksistensialisme Jean-Paul Sartre. Dalam jalani hidup, katanya setiap orang punya waktunya sendiri. Tapi nyatanya, waktu kita terbatas. Seringkali aku berpikir, apa salahnya dengan bersantai? Mungkin kalian pun sama. Ingin menghabiskan waktu dengan menikmati tidur yang panjang, menghabiskan waktu menonton film, dan hal tidak produktif lainnya. Tapi nampaknya kita tidak boleh hanya terus-terusan beralasan bahwa semua ini hanya untuk menikmati masa muda, Bung. Jadi nggak apa-apa lah kalau bersantai, nggak perlu terlalu serius. Begitu pikirku. Sampai suatu saat aku lihat satu WhatsApp temen yang isinya nasihat sarkas tapi cukup mencerahkan. Isinya begini. Hei Bung, bedakan antara menikmati masa muda dan menghancurkan masa depan. Wah, rasanya kata-kata itu cukup seperti tamparan. Ku ulang-ulang lagi kata-kata itu, ku eja dengan perlahan. Bedakan antara menikmati masa muda dan menghancurkan masa depan. Orang dewasa bilang bahwa hidup adalah tentang tanggung jawab. Tapi nyatanya, perkara yang dijawab belum tentu ditanggung. Lihat saja cara bertahan hidup para politikus di negeri ini. Banyak yang bersembunyi di balik kata-kata. Berkata A, berkata B, hanya untuk bersembunyi dari keadaan. Banyak orang berkata-kata, tapi semua katanya tidak bermakna. Kalau saja kata-kata kita sudah tidak ada artinya, maka artinya kehadiran kita sudah tidak lagi mempunyai nilai. Memang sih, semua itu tergantung dari nilai yang dipegang oleh masing-masing orang. Tapi idealnya kan menempatkan nilai di titik yang objektif, bukan hanya menempatkan nilai berdasarkan apa yang kita anggap benar. Subjektif banget. Sebagai manusia, kita biasanya menolak untuk dikatakan lemah. Beberapa orang akan memproklamirkan bahwa dirinya tangguh.
tapi belum tentu katanya sungguh-sungguh. Semua orang mungkin setuju bahwa kata-kata tidak seharusnya hanya menjadi bualan. Ya, tidak seharusnya hanya menjadi bualan. Yogyakarta, Januari 2021.